Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada minggu hari ini, kita sejenak bersaat teduh. Amin. Kita mulai ibadah kita memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku akan dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu Yesaya
43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberkatkan kemakmuranku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita pada hari ini, Minggu tanggal 3 April 2022. Bagian yang pertama, warta umum. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah.
Yang kedua, topik minggu, Kristus adalah tujuan iman kita. Yang ketiga, ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu tanggal 10 April 2022. Pukul 8 WIB, sektor Baros 1, sektor Baros 2, sektor Sindang Palai, sektor Cipanengah, sektor Ciaul, dan pukul 10.30, sektor Cibadak, sektor Nangleng, sektor Cisaat, sektor Tanjung Sari, sektor Gading Kencana, dan sektor Kota, dan sektor Nyomplong. Yang keempat, persembahan ke depan. Ke depan untuk diakoni sosial huria. Yang kelima, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 April 2022, di ibadah Minggu siang, gereja kita melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak. Jumlah anak yang mengikuti baptisan kudus 18 orang. Yang keenam, pertanyaan atau kebaktian malam pasion. Pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 13 dan tanggal 14 April 2022, pukul 18 WIB, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pasion. Yang ketujuh, kebaktian Jumat Agung. Pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung atau Perningotan Ari Hamamateni Tuhan Yesus. Ibadah Jumat Agung dilaksanakan 2 sesi. Sesi yang pertama, pukul 9 WIB, yang mengikuti sektor Nangleng, sektor Cibadak, sektor Kota, sektor Cisaat, sektor Nyomplong, sektor Tanjung Sari, dan sektor Gading Kencana. Sesi yang kedua, pukul 14 WIB, yang mengikuti sektor Baros 1, sektor Baros 2, sektor Sindang Palai, sektor Cipanengah, sektor Ciaul, dan sektor Cikembar. Setelah selesai ibadah Jumat Agung pukul 9 dan pukul 14 WIB, kita akan melaksanakan perjamuan kudus kepada ruas yang sudah naik sidi. Manang nunga makatidakon hapor siaun. Yang kedelapan, ibadah subuh manang buha ijuk. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, pukul 5 WIB, bertempat di gereja, dilaksanakan kebaktian subuh manang buha ijuk. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Sukabumi supaya mengikuti ibadah subuh tersebut. Yang kesembilan, Paskah pertama, dohot pesta tahun kesehatan dan perheheon parupuan. Minggu tanggal 17 April 2022, manang Paskah pertama, pesta puncak tahun kesehatan dan perheheon parupuan. Dan ibadah kita dilaksanakan 1 kali, masuk pukul 9 WIB. Dan yang berkhotbah di ibadah pesta tahun kesehatan dan perheheon parupuan ialah Preses Distrik 28 Deboskap, Pendeta Nexon Simanjuntak MTH. Sumber dana untuk memenuhi kegiatan pesta tahun kesehatan dan perheheon perempuan akan dilaksanakan dengan menjalankan proposal, donatur, dan lelang. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP untuk dapat memberikan bantuan secara moral maupun materi untuk membantu pelaksanaan kegiatan pesta tahun kesehatan dan perheheon perempuan tersebut. Jenis kegiatan atau perlombaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perlombaan jasmani. Perlombaan jasmani pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022. A. Lomba merias make up lengkap dengan pakaian. B. Lomba memasak dengan bahan singkong. C. Lomba menjinjing botol. D. Lomba merangkai bunga altar. Yang kedua, perlombaan rohani. Perlombaan rohani pada hari Minggu 10 April 2022 pukul 13 WIB. A. Lomba CCA. B. Lomba tebak lagu dan nomor buku endek. Keterangan,
untuk bahan-bahan lomba jasmani diserahkan ke sektor masing-masing. Pesta Paskah kedua atau yang ke-10. Pada hari Senin 18 April 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah Paskah kedua. Masuk 1 kali ibadah, masuk pukul 18 WIB. Yang ke-11 seksi kategorial. Sesuai dengan aturan dan peraturan dihimbau kepada seksi koinonia, seksi marturia, dan seksi diakonia supaya melaksanakan periode seksi kategorial sebelum akhir bulan April tahun 2022. Yang ke-12 diakoni sosial huria. Hasil penjualan beras dari sisa konven distrik 28 Deposkap yang dilaksanakan di Gereja HKBP Sukabumi sebanyak 16 kg kali 120.000, 16 karung kali 120.000 sudah diserahkan ke kas diakoni sosial huria atau terlampir di Warta Keuangan. Yang ke-13 pencatatan nikah massal sipil. Dalam rangka ulang tahun Kota Madya Sukabumi ke-108, catatan sipil melaksanakan pencatatan nikah massal bagi warta jemaat HKBP Sukabumi yang berdomisili atau berKTP Kota Madya Sukabumi. Boleh menghubungi Pendeta Resort Pendeta Ramli Manurung. Yang ke-14, himbauan bulan Ramadan. Sebagai wujud nyata kita saling menghormati nilai-nilai toleransi keagamaan. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat HKBP Sukabumi supaya kita sama-sama menjaga keamanan selama bulan Ramadan atau bulan puasa. Yang ke-15, gotong royong kebersihan gereja. Untuk menyambut Paskah dan pesta tahun kesehatan, kita melaksanakan gotong royong pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 9 WIB. Yang ke-16, pertangyangan sektor atau pertangyangan keluarga. Di hari Rabu, di sektor Cibadak, di rumah keluarga Hagultom Boru Napitupulu dan di rumah keluarga M. Sihotang Boru Manurung. Di hari Kamis, di tanggal 7 April 2022, di sektor Nyomplong, di rumah keluarga J. Siringoringo Boru Sinaga, Tanjung Sari di rumah R. Sitompul Boru Girsang, di sektor kota di rumah keluarga J. Hasibuan Boru Pangaribuan, di sektor Gading di rumah keluarga E. Simbolon Boru Sihaloho, di sektor Cipanengah di rumah keluarga N. Siagian Boru Sirait, di sektor Cikembar di rumah O. Sihombing Boru Napitupulu. Di hari Jumat tanggal 8 April 2022 di sektor Tanjung Sari di rumah keluarga M. Manalu Boru Nababan, sektor Baros 1 di rumah R. Nababan Boru Tamba, di sektor Nangleng di rumah keluarga Nyai Nenggolan Boru Gajah atau Opung Anjur. Di sektor Sindang Palai di rumah keluarga M. Tamba Boru Arwan, di sektor Ciaul di rumah keluarga di sektor Baros 2 di rumah keluarga Kasih Hotang Boru Lubis. Lampiran persembahan pertangyangan keluarga atau pertangyangan sektor kita lihat di Infokus. Pilihan minggu pagi dan juga pilihan sekolah minggu, pilihan pertangyangan keluarga atau pertangyangan sektor, pilihan PA, koreksi. Di pilihan bulanan tertulis J. Sihite Boru Hutapea sektor Ciaul, tertulis Januari sampai April 2022. Seharusnya Februari sampai Mei 2022. Jumlah keseluruhan kehuria Rp13.172.000, ke kategorial Rp4.320.000, ke diakoni sosial Rp1.920.000,
ke distrik Rp4.334.000, pusat Rp2.606.000, interior kosong, total keseluruhan Rp26.352.000. Sekarang yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, kita lihat di Infocus. Dari kami Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, panjang umur, dan juga selamat ulang tahun pernikahan bagi yang merayakannya. Sekarang kita kasih waktu untuk memberikan ulos ke yang berulang tahun ke-50. Richard Stanggang, sektor Tanjung Sari. Ulang tahun yang ke-50 diharap maju ke depan kepada Richard Stanggang, sektor Tanjung Sari, untuk menerima ulus sebagai kado ulang tahun yang ke-50. Demikian warta kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ali Jehovah debata amanami, mauliati Tuhan di pasahat rohanami terupamu nabadiai, ala di takilahon rohanami ali Tuhan, holong mudo nama dongani hami, seminggu manipat, di sude ragam ni ulau nami, sahat tu bagasan sederio di bagasan hai pason dohot gok kelas neroha hami boy marsaur dohot to memuji pasangapong warmi pos dorohanami doho ale Tuhan salhut na akana ni ulanami na pasu-pasumu ale Tuhan asa marparbue asa adong ale Tuhan pakyon nami dinapasikopon akana ringkoti marningot dohami ale Tuhan jakadalan ng ari-ari na nang sidalan nami. Homa ale Tuhan namat dongani hami di sudi para miaman ni ngulu nami. Na mga lehon gugu dohot hahipasod di hami. Asa margugu hami ale Tuhan mangula silon nami akan na maragami. Siyang sungoni ma ale Tuhan nang akayana kon nami pe. Nang totong nang mangihutop persikolaan na di persikolaan. Mauliate ale Tuhan marhiti hahipason. Dohot ketenangan nang dilihon ho tu negara namion ima de pakorhon ni kopit sapulsia nang moru boy ale Tuhan di patupa tatak muka di persikolaan atong ale Tuhan buka marohani akayana kon nami asa dihalungut to jala dihasiholi ale Tuhan parbino tuani asa gabi akayana kon na berhasilon haduan ale Tuhan di julun nami suang-suangni manang di julum apalagi tikyon ele Tuhan wasni horiam pataru yana konna naing padidion na tuho naing mangalap guarsian ho homa ale Tuhan na pati hurhon ulauni jala homa nama masu-masu na sida song-songoni ma ale ni huriam tujulanon na naing si patupan ni huriam tarlungobi ma pesta kesehatian dohot parheheon ina nanaing si patupan nami homa ale Tuhan na patuluson ulauni suang-songoni ale Tuhan na manungguli rohani ruas ngapon guarmi ale Tuhan budang depe akan narikot di parngulun nami homa ale Tuhan na pasikopon salhut nai sian asidot kolong ni roham tokin nai tanghonon nami ma hatam na badiai posdoroha nami na pasu-pasommi gabe siluane baru di hami gabe las ni roha asima roham dongani jala pargugoy ma naposom na nang pasaton baritam nauli marhite Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami amin.
kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan 1A, 1B. Tinggalkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah kita pada Minggu Okuli hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-4b sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana tadi saya bacakan mulai dari ayat 4a supaya lebih jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kita memiliki 3 zaman kehidupan, yaitu masa lalu yang sudah kita alami dan jalani, masa sekarang yang sedang kita jalani, dan masa nanti adalah tujuan hidup kita. Kita semua memiliki masa lalu yang beraneka ragam. Kita memiliki masa lalu yang boleh dikatakan sama seperti Paulus pada masa itu. Tetapi kini kita telah masuk dalam suasana hidup yang baru. Boleh saudara-saudara masa lalu kita menganggap bahwa segala sesuatunya adalah indah. Masa lalu adalah bagaikan yang kehidupan yang begitu megah dan luar biasa. Dan masa lalu kita menganggap tidak ada lagi yang lebih dari kita. Kitalah segalanya. Sebagaimana Paulus tadi mengatakan, tidak ada orang yang berani menentang Paulus pada masa lalunya. Karena dialah segala-galanya, baik dalam pengetahuan penaatan hukum Taurat, karena dia adalah seorang ahli dari kalangan kaum Farisi Yahudi zaman itu. Tidak ada yang dapat berbicara apa-apa kepada Paulus pada masa itu. Bahkan ketika ada orang mendengar namanya, orang sudah ketakutan. Jangankan bertatap muka. Tetapi Paulus tadi mengatakan yang dia anggap
keberuntungan, yang dianggap kebahagiaan, yang dianggap segala-galanya, ternyata adalah kerugian. Mengapa Paulus mengatakan itu kerugian? Karena ia mempelajari setelah dia bersama dengan Yesus bahwa tugas orang-orang percaya yang mengenal firman Tuhan bukanlah membunuh, bukan menganiaya, bukan menakut-nakuti orang, dan bukan mengandalkan kuasa, tetapi memberi keselamatan dan hidup bagi setiap orang. Mengapa Paulus menyadari hal itu, saudara-saudara? Karena ia telah berada di dalam Kristus. Maka dalam proses perjalanan hidupnya di masa kini atau fase kedua, dia tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Kristus. Dan ia tadi mengatakan bahwa hidup bersama Kristus adalah menjadi sukacita bagi dia. Karena tujuan di fase ketiga kehidupan Paulus bersama dengan Kristus, memenangkan hidupnya dalam Kristus, maka di dalam pertobatannya dia rela meninggalkan segalanya demi mencapai tujuan di dalam Kristus. Dan ia harus rela berkorban, dianiaya, dikucilkan, ditolak, bahkan dipenjara, hanya demi mencapai tujuan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu Paulus mengatakan, hidupku dan matiku ada bersama dengan Kristus. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah mengenal Kristus dan kita telah hidup di dalam Kristus. Sejauh mana kita menjadikan Kristus yang berharga dalam hidup kita? Dan sejak kita dalam hidup bersama Kristus, sejauh mana kita meninggalkan masa lalu kita dan hidup bersama dengan kehendak Kristus? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita. Karena hidup dalam Kristus atau bertobat dari masa lalu bukanlah sebuah kata-kata. Mengenal Kristus bukanlah dalam kata-kata. Mengenal Kristus bukan soal pintar berdoa. Mengenal Kristus bukan soal rajin datang ke gereja. Mengenal Kristus bagaimana sifat yang dimiliki oleh Kristus dapat kita buktikan, tunjukkan di dalam praktek hidup sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak di zaman sekarang ini dia mengatakan adalah orang yang telah mengenal Kristus. Banyak orang di zaman sekarang ini pintar menyampaikan firman Tuhan, tetapi perilakunya jauh dari yang Tuhan
kehendaki, atau perilakunya jauh dari apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu kita tidak begitu heran, Bapak Ibu Saudara, jika kemerosotan iman jemaat di zaman ini terjadi. Jika kemerosotan moral zaman ini semakin mengkhawatirkan, baik di tengah gereja, di tengah masyarakat, dan di tengah keluarga. Karena apa? Karena kebanyakan di zaman sekarang ini orang hanya pintar berretorika, pintar menyampaikan, pintar menguraikan firman Tuhan. Ini yang Tuhan katakan, ini yang Tuhan minta. Tetapi ketika kita minta, engkaulah dulu melakukannya. Maka tidak jarang kita dengar khotbah itu kan untuk kalian, bukan untuk kami, katanya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Banyak orang sekarang, Bapak Ibu, orang tua menasehati anaknya. Rajin berdoa mang ya, rajin ke gereja katanya. Tetapi orang tua yang mengajarkan itu tidak membimbing dan memperlihatkan apa yang dia ajarkan. Kalau setiap pagi, hari Minggu, saya sengaja keluar ke depan, anak-anak beribadah, tetapi orang tua ada yang di warung, kemudian ada yang bercerita-cerita di luar, si ibu ibadah di sini, tapi si bapak asik di luar. Dan tidak ada yang berani menegur itu. Tidak ada yang berani menasihati itu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan soal nasihat, tapi bagaimana memberi nasihat tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Maka Paulus dalam hidupnya mengatakan tadi, mencapai Kristus tujuan hidupnya, dia harus meninggalkan semua keindahan kepentingan jasmaninya. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita terikat dengan kehidupan jasmani ini, tidak akan pernah kita dapat merubah karakter kita. Ketika dunia ini yang mendominasi hidup setiap orang, sampai kapanpun dia tidak akan dapat merubah hidupnya. Oleh karena itu ketika saya bercerita-cerita dengan beberapa dari jemaat kita, ketika dia bercerita masa lalu datang dari kampung halaman ke Jawa Barat ini, saya sangat terharu mendengar ceritanya. Kehebatannya, khususannya dalam bersahabat, mencari di mana ada orang Batak, apalagi yang baru datang. Kemudian sosialnya tinggi, bergereja pun begitu ditekuni. Itu Amang tadi menceritakan bagaimana hidupmu pada masa itu datang ke sini. Sekarang saya bertanya kepada saudara, saya bilang,
Kenapa saudara meninggalkan kebaikanmu masa lalu dan berubah menjadi orang yang tidak peduli lagi zaman sekarang? Jawabannya gampang dan simpel dia berikan. Semua karena uang. Semua karena materi. Dan memang jawabannya itu adalah benar-benar yang merusak kehidupan siapapun. Jangankan masyarakat biasa, materi juga bisa merusak gereja. Dan itu sudah terjadi abad pertama. Maka Paulus mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Apakah Paulus tidak butuh uang sehingga ia meninggalkan kehebatannya, keperkasaannya zaman dulu? Dia butuh, tetapi ia memahami. Sudah dia lakukan, menganiaya, mengejar, membunuh orang-orang percaya. Dia telah memahami semua ahli Taurat, tetapi dia tidak bahagia. Untuk mencari kebahagiaan itulah Paulus meninggalkan pekerjaannya yang lama, berubah 360 derajat dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Dan dalam tugas pelayanannya Paulus tadi mengatakan dirinya bersama dengan jemaat yang dia bangun harus sama-sama memperoleh keselamatan dan memenangkan hidupnya, jiwanya bersama dengan Kristus Yesus. Boleh tabata dok, unang nasi ku jamitai, diriku ablong. Udang gono yang nason dia cek kemaknya. Ibarat agen bus yang di terminal. Orang sampai ke tujuan dengan bus yang dia kasih tadi, tetapi agennya tinggal di terminal. Paulus tidak demikian. Tapi Paulus menghendaki sebelum memberitakan firman Tuhan, sebelum orang dia selamatkan, dirinya harus dulu selamat. Benar-benar udak ku jamitai nasi diriku gabian polong. Banyak di kalangan kita demikian Bapak Ibu. Coba kita perhatikan ketika kita melakukan pesta. Semua mengatakan harus rukun dan damai. Masih jual-jual ya, saling menerima ya, dan lain sebagainya. Jangan berkelahi. Jika satu marah, satu menjadi pendamai. Tapi cek dulu dalam keluargamu. Cek dulu dalam persahabatanmu di tengah masyarakat. Apakah yang kamu sampaikan itu benar kamu lakukan, kamu perlihatkan dalam praktek hidupmu? Baru teh kemangkenang, ya. Oleh karena itu sekarang kita lihat berbagai persoalan muncul dan kita alami. Masalah yang kita alami datang dari anak-anak, datang dari tetangga, datang dari berbagai sudut. Karena apa? Karena memang kita tidak benar-benar mencerminkan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus.
Oleh karena itu khusus kepada Bapak dan Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis hari ini. Ada 3 tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang pertama, anak-anak ini saudara minta dibaptis di dalam nama Allah yang saudara imani. Bagaimana anak-anak ini mengenal Allah yang saudara imani? Maka nomor 2 dikatakan, ajarlah dia di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, bawa dan antarlah dia ke gereja. Jadi unang gambar ni hepeng patu 2 mangda, inang dah, mati. Unang dok, ini gambar siapa, uang berapa, unangimu. Mati. Tapi ajarkan, dari mana uang bapak, mama memberi kamu makan. Donanon saya tidak tahu. Maka beritahukanlah. Ini Tuhan kasih. Dan ajarkan bagaimana cara Tuhan memberikan. Sehingga dalam hidupnya nanti ia selalu berserah diri kepada Tuhan. Oleh karena itu kaum bapak, ya, kamata, jangan lalap pamamang di perkericuan, doh di warung. Ya. Carilah hidup ekonomi, pulang dari kerja langsung ke rumah. Peluk anakmu. Ya. Kalau tidak hari ini kamu besarkan dia di dalam ajaran firman Tuhan, jangan harap dia mau mendengarkan kamu nanti. Alay unak ko lang madok ko mang. Ate. Sejak pertanyaan keluarga kita lakukan, saya merasa bangga kepada anak-anak sekolah minggu yang mengamati orang tuanya. Dan ketika saya berdialog dengan anak-anak sekolah minggu itu di rumah pertanyaan, maka dia mengatakan, bapak ini, mama kayak gini. Sungguh luar biasa. Ternyata anak-anak kita yang dia butuhkan dan yang dia mau bukan kata-kata, tetapi contoh teladan. Ada satu keluarga mengatakan, kalau bapak mama dia rajin mengantar kami ke gereja. Tetapi bapak dan mama hanya mengantar, tidak pernah ke gereja merminggu. Ada anak yang mengatakan, bapak selalu mengajar kami supaya tidak berkelahi, bertengkar. Tetapi bapak dan mama sering bertengkar di rumah. Ada anak yang mengatakan bapak dan mama selalu rajin mengingatkan berdua, mau makan, mau tidur dan bangun tidur, tetapi bapak dan mama tidak pernah berdua. Jadi banyak pelajaran yang diambil oleh orang tua melalui pertanyaan keluarga. Dan puji syukur bagi Tuhan. Dari situ kita mengharapkan kesehatan keluarga dalam mencapai tujuan akhir hidupnya, damai sejahtera dan kesempurnaan jasmani, kemudian kesuksesan anak-anaknya. Dan terima kasih yang mau menerima pertanyaan keluarga, dan juga kalaupun pertanyaan sektor, okelah. Tetapi dari situ saya mau bertanya, kenapa sebahagian dari kami jemaat Sukabumi ini sungkan menerima pertanyaan keluarga? Kenapa dia harus pertanyaan sektor?
Maka ada dua jawaban yang saya temukan. Satu, boleh nanti dia takut anaknya menyebutkan kekurangannya. Itu satu. Kedua, dia ingin berbagi berkat dengan satu sektornya. Maka kepada keluarga yang mau dibaptis hari ini, sekarang Tuhan telah menebus Bapak dan Ibu, dan kamu telah hidup di dalam Kristus. Maka yang kamu ajarkan itu biarlah dilihat anak-anakmu, kamu praktekkan dalam hidupmu. Nah, mulut kimar guru hamu ngahudok, unang do amang berengjo anak mi unangin muda, ada alai bereng ma, molo tangis dat danahi unang dok berengjo natangis si mana unangin mu, alai lau maho bereng ma ebing ma, molo namarai do lapin na gatti ma, unang pete na tamang gatti lapin nai, ada. Karena seorang bapak adalah yang bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Kalau ada orang kawanmu yang mengatakan, sudah diatur istrinya dia, jangan hiraukan ungkapan itu. Ya, mulong ada tuh ngayatur na tay puang amat tay mulun na unang peduli hodisi rumah tanggambo berengomu dakkata ni halahan. Anak komudo bikronomu dakkalahan. Dah, kamang kenang. Mula termula peho siya lapo, mula kakarejok sehingga sa tokin, mula mencoba mulai na. Ngaling gani, unak sangaro polisi itu ubay na, unang pola peduli hodisi. Tidak? Ketika kita terlalu memikirkan apa ungkapan orang, disitulah kehancuran hidup kita, dan disitulah kehancuran rumah tangga dan anak-anak kita. Maka yang perlu kita perhatikan, apa kata Tuhan. Isiro kamang kenang. Napaduahon manang naperpudang dokono ni hata ni debata tu kita. Jika Paulus tadi mau meninggalkan semua perbuatannya yang tidak Tuhan kehendaki maupun keperkasaannya, maka demikianlah kita. Tinggalkanlah kesombongan. Tinggalkanlah keangkuhan. Kalau kita memiliki segala-galanya, jangan anggarkan itu. Molo gugupi ho, unang anggarhon hagugummi be. Molo malope ho, unang anggarhon hamaloommi. Molo maduduki jabata pe ho, unang anggarhon jabatammi. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika itu selalu kita anggarkan melekat dalam hidup kita, ingatlah kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang kita cita-citakan. Nah, tetapi ketika Tuhan memberikan berkat yang berlimpah, yang beraneka ragam, kekhususan bagi Bapak Ibu Saudara, jadikanlah berkat itu melayani, memberikan hidup kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Maka jangan bangga jika orang takut melihat dirimu. Ya, unang bangga wa kamang molo mebir jol mama mereka. Tetapi banggalah ketika orang mau bertanya dan mengharapkan kehadiranmu membangun hidupnya. Isu tung bangga kita kamang isu orang songon au bereng masudi mebiarin na molo pola do biari jol maho ingot ma ina maho. Oke. Nah. Maka berkat-berkat Tuhan apapun itu, mari jadikan seperti Paulus, membangun hidup kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus dan berguna bagi orang lain.
Karena itulah tujuan Tuhan memberikan itu bagi kita. Oleh karena itu yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu merubah diri ini banyak tantangan masalah yang akan kita alami. Oleh karena itu minggu kita mengatakan, judika, belalah aku ya Tuhan. Paulus dalam pergumulan hidupnya menjalankan apa yang dia kehendaki bersama dengan Tuhan. Tadi dia dikucilkan, ditolak di penjara, tetapi kekuatan bagi dia lah dia bersandar kepada Tuhan. Dan keteguhan imannya membawa orang percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan hari ini menyapa kita. Kelebihanmu, biarlah itu membawa orang datang kepada Kristus. Jangan menjauhkan orang dari Kristus. Dan apapun yang kamu miliki, pujilah nama Tuhan. Karena semuanya adalah oleh karena Tuhan. Maka tujuan hidup orang percaya adalah berbahagia bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Supaya kami meninggalkan masa lalu kami yang penuh dengan dosa. Dan hidup di dalam pembaharuan keselamatan yang Engkau berikan. Sehingga tujuan hidup kami boleh kami capai. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menuntun kami. Supaya kami Tuhan boleh seperti Paulus. Tidak hanya memberitakan Engkau, tetapi mengimani dan memperlihatkan Engkau Kristus keselamatan dalam hidupnya, dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan melalui baptisan kudus hari ini. Dan biarlah Engkau mengingatkan orang tua untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan berikan di dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian sambil menyerahkan persembahan yang kedua.
Bari medeta sian 147 laos mangaradema kanana yang padidihon. Martang yang mahita aliya manami na di banwa gijang narodo hami tujulom mabuan ak kadadanahon say asi maroham jalo manasida gabi anakon mo pasu-pasu jala pergugoy manasida mangyayi hanguluan sugot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu ak kadongan na mabuan dadan si Dion tangihon hamuma hatan ni Tuhan Yesus jongjong mahamu sa luhut na. Laho mahamu tuliat portibio ninna madoak kasisyan na uday hamu masalut bangso didi hamu manasida tibagasan gowar di bata ama dohot anak dohot to di porbadia ajari hamu manasida mangaraduti sa luhut na hutanahon ito hamu jala ingot ma say dong anak kudu hamu gano pari rasi rasaro ajal lihas yang anon manang isa na sa porsiya dohot ni didi daputan ng hanguluan alay na sa porsiya ho nauhum sugot tangihon hamu madohot hatan debata na tasurat di Panggilum ni sa Marcos adong maka na mabual na danag tutuhan Jesus asa di jama alay di pitsang akay siya na'y manasida na mabuani jadi dong dida Tuhan Jesus si sugu marohana di dokma luas hamu makadanahi rotu aho unang oray hamu nasida ay diak kay sangonido harajaon di debata natutudo na udokon to hamu manang isape anggo sa songoda danak ibana majalo harajaw di debatang dang bongo tibana to si dung di haul makadanahi dapehon matangan nato nasida mamaso-maso nasida atong hatidakon hamu majolo hata ha porsyotay au porsya sudi hamu madok. Iya. Nah, jadi dang sude hamu boto sate, dang sude madok. Ama holang amang sinenggula do nalancar hubering. Do inang akenata gudang do hohom. Dado na yung lako do.
Merjaji do habung bui. Hati dak kono muna kamang kenang. Merjaji ba? Iya. Asabu ya jar kono muna ya tidak? Itu. Noaing alusi hamuma suku-suku nom. Di pangidu hamu noaing didion akad adahot tubagasan ni nahina porsian muna alusi hamuma. Behana uludu hamu mambudaya na kumunaon asal di boto jala di hutun na sidahatan ni debata alusi hamuma. Na uludu hamu marsuru na sidatu gereja. Do tu perguruan ni Huria Protestan. Asagay beruas na mangulo na sila di Tuhan Yesus Kristus alusi hamuma. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiyai hudul mahamu Roma sa keluarga sa Sabuloda. Victor mangihut ma di pudinan no sada. Iya okay. Siya no maparjulo. Tubicang. Papudang, papudang. Di papudang ya. Okay. Ale Raja Evan Romanis di Purba. Udi di mahot bahasa guarda bata ama. Do tu bahasa guarda Tuhan Yesus Kristus. Do tu bahasa guarda tu Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababokot mon tu bagasan harajaw di debata ola noro di saling leng na amin. Okay, silakan. Ale Irfan Sapu dan Nenggolan. Kudi di maho tu bahasa guar debata ama. Wala Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar tu Purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di hababokot mon tu bagasan harajaw di debata ola nero di saling leleng na amin. Okay, ya. Nang Tugicang. Jop memang sektor. Ale sinar talia pakpahan kudi di maho tu bahasa gore bata ama. Do tu bahasa gore na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasa gore tu Purbadia. Amin. Oke, kedua bang. Tu pete. Saya diramoti Tuhan di bata maho di hababongot mon tu bagasan harajaw di bata ola ni rodis saliling-liling na. Amin. Oke. Neng amang dah, neng tiup amang. Oke. Pelan ya, pelan. Naik kencang. Oke. Tutup. Gitu kan, geser. Ali Gisela Abigail Ritonga. Kudi di maho tu bahasa guar di bata ama. Do tu bahasa guar Tuhan Yesus Kristus. Do tu bahasa guar tu Purbadia. Amin. Oke, kedua tanganmu. Ya. Saya diramoti Tuhan di bata maho di hababokot mon tu bahasa harajan di bata ola nero di saling leleng na. Amin. Oke, pelan ya, pelan. Tugicang. Naik, tiup setor. Ale Fahlevi Gwenfrewi Ritonga. Kudi di mau tu bahasa gore bata ama. Do tu bahasa gore Tuhan Yesus Kristus. Do tu bahasa gore tu Purbadia. Amin. Kedua tangan namang. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habamon tu bahasa harajaw di bata ola do saliling-liling na. Amin. Oke, ya, pelan turun. Itu bicang, tiup setor, tangan ya. Ale Rodo Artanaya Padiangan. Kudi di maho tu bahasa gore bata ama. Do tu bahasa gore Tuhan Yesus Kristus. Do tu bahasa gore tu Purbadia. Amin. Kedua tangan mamang. Pete. Saya diramoti Tuhan di bata maho di hababokot mon tu bagasan harajaw di bata ola ni rodis saling leleng na. Amin.
Oke. Iya. Yuk. Dah, enggak naik. Coba masih terus, Nabi. Ale Ganes Frederick na Pitupulu. Kudi di mahot sa gawar ni bata ama. Do tu sa gawar na Tuhan Yesus Kristus. Do tu sa gawar to Porbadia. Amen. Tunggu. Saya diramot Tuhan di bata maho di hababukot mon tu sa rajon di bata wala na rodis saling liling na. Amen. Okay. Naik bincang. Okay, papudom nang. Jep taruh. Ale Grisela Felicia Pitubatu. Kudi di mahot bata ama, do tu basa ngora Tuhan Yesus Kristus, do tu basa ngora tu Porbadia. Amen. Kedua tangan mama. Tunggu. Saya diramot Tuhan di bata maho di habaw mormon tu basa harajaw di bata wala na rudis saling liling na. Amen. Okay, iya. Ale Regina Naomi Simbolon. Kudi di maho tu basa ngora bata ama, do tu basa ngora na Tuhan Yesus Kristus, do tu basa ngora tu Porbadia. Amen. Kedua tangan kecenang. Saya diramot Tuhan di bata maho di hababukot mon tu bagasan harajaw di bata asur seluling na. Amen. Ale Rolita Christina Tambunan. Kudi di maho tu basa gawar di bata ama, do tu basa ngora Tuhan Yesus Kristus, do tu basa gawar tu Porbadia. Amen. Kedua kamu kecil. Saya diramot Tuhan di bata maho di habo bongot mon tu basan harajan di bata ora saling na. Amen. Okay. Kacang. Papudong. Betul. Agak pati bunang. Ale Dea Yofela Sitanggang. Kudi di maho tu basa ngora di bata ama, do tu basa ngora Tuhan Yesus Kristus, do tu basa ngora tu Porbadia. Amen. Kedua. Saya diramot Tuhan di bata maho di hababukot mon tu bagasan harajaw di bata lan rodis liling na. Amen. Ale Kaitlin Adelia Sihotang. Di mahot basa gawar di bata ama, do tu basa ngora Tuhan Yesus Kristus, do tu basa gawar tu Porbadia. Amen. Saya diramot Tuhan di bata maho di hababukot mon tu bagasan harajaon di bata ola na rodis saling liling na. Amen. Okay. Geser. Papudong. Tiup. Ya, papudong. Ale Joyden Adiorta. Kudi di maho tu basa gawar di bata ama, do tu basa gawar Tuhan Yesus Kristus, do tu basa gawar tu Porbadia. Amen. Kedua tanganmu. Saya diramot Tuhan di bata maho di habawat mun tu basa hajan di bata lan rodis saling liling na. Amen. Oke. Ya, pelan. Oke. Ale Elfano Aires Hutabalian. Kudi di maho tu basa gawar di bata ama, do tu basa gawar Tuhan Yesus Kristus, do tu basa gawar tu Porbadia. Amen. Saya diramot Tuhan di bata maho di habaw mon tu bagasan harajaw di bata ola nurul saluling na. Amen.
Begitu. Ale Gifano Aju Haryanja. Budi dia mau bahasa Korea bata ama. Do tu bahasa Korea Tuhan Yesus Kristus. Do tu bahasa Korea Tuhan Perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habawat mon tu bagasan harajau di bata ladang rodi saleleng na. Amin. Alefania Paulina Seringoringo. Budi dia mahut bahasa Korea bata ama. Do tu bahasa Korea Tuhan Yesus Kristus. Do tu bahasa Korea Tuhan Perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habawat mon tu bahasa harajau di bata ala neroris taleleng na. Amin. Oke, silakan. Dia makna. Dia makna. Dan omakna dia. Nah, jadi omakna rumah buadang opung nak. Atong situ berdebaho. Sokam. Itu. Iya. Ale Gerald Godan Santuri. Hudi dia mau bahasa Korea bata ama. Do tu bahasa Korea Tuhan Yesus Kristus. Do tu bahasa Korea Tuhan Perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habawat mon tu bagasan harajau ni di bata. Ranul salileng na. Amin. Oke, ya. Ale sondang Natania Pakpahan. Kudi di mahut bahasa Korea bata ama. Do tu bahasa Korea Tuhan Yesus Kristus. Do tu bahasa Korea Tuhan Perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habawon tu bahasa harajau di bata olah neroris salileng na. Amin. Jong-jong ma hamu natoras na padidihon. Martang yang mahita. Ali Tuhan di batang ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungaw pa sa hatamyak kadadana hotuho jalan jakon horo na sila gabi anakon mo. Marhite-hite padidihon na badia. Sa masuk tuhurian hana Kristen na sila di tanaon. Jalagay panian di hanguluan na sa lileng na. Asi maruham doho diak kana toras na danahon. Sai pargugoy jalajari mana sida manugunugo na danahot tuho. Asarap na sida taruli diak ka arta ni haracaon mo. Amen. Hudul mahamu marid dehita. Sian 146 ayat 112 jongjong mahita sudi. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena ulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Salam.